Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'ah. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, inspektorat yang kita hormati, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, tema pengajian kita pada pagi ini diambilkan dasarnya di dalam surat Al-Jasiyah ayat 26 dan di dalam surat surat Fatir ya, dan juga di dalam surat Luqman ayat 33. Berdasarkan ayat itu, judulnya adalah hidup. Temanya mencari makna hidup. Ya. Mencari makna hidup. Ya. Kalau kita berbicara tentang hidup, banyak kata Allah manusia yang tak tahu tentang hidup. Mohon izin Pak Ustadz. Bisa dilihat nanti. Untuk suaranya terlalu kecil sepertinya Pak. Jadi kurang terdengar. Apa Pak? Suaranya terlalu kecil kayaknya Pak. Kecil. Langsung Ustadz. Jadi Kak sulit untuk didengar Pak. Oh gitu ya. Pak Ustadz Iya. enggak. Suaranya. Iya. Tunggu sebentar ya. Mungkin volume di pengaturannya Pak, volume mikrofonnya mungkin bisa dimaksimalkan Pak, coba Pak. Maksimal. Ya, tunggu bentar Pak.
meeting is being recorded. Tes. Alah, Pal? Dah. Oke. Start. Udah lah, lumayan tadi serah dari yang tadi. Start. Nggak keluar gambarnya, Pak. Start. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, dasar pengajian kita pada pagi ini bisa dilihat nanti di dalam surat Al-Jasiyah ayat 26 dan di dalam surat Luqman ayat 33. Kalau kita berbicara tentang hidup, banyak kita manusia yang tak tahu tentang hidup itu, kata Allah. Qul lillahu yuhyikum. Katakanlah Allah yang menghidupkan kamu. Thumma yumitukum. Kemudian akan mematikan kamu. Thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Kemudian akan menghimpun kamu di hari kiamat kelak. La raiba fihi. Tidak ada ragu-ragu padanya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak manusia yang tak mengetahuinya, kata Allah. Maka timbul pertanyaan bagi kita, bapak dan ibu. Dari segi mana ketidaktahuan manusia tentang hidup itu? Nanti nyampai di rumah bapak ibu, tolong kita tanya pada diri kita. Yang bagusnya bertanya di tengah malam bapak ibu. Simpuhan lutui nan duo takuakan kapalunan satu dilai pandang ladado di batin tanyolah diri. Apa yang akan kami tanyakan Pak Ustadz? Ada 6 pertanyaan tentang hidup itu. Yang pertama, kapan kamu mulai hidup? Yang kedua, apa yang kamu terima dari Tuhanmu di waktu kamu mulai hidup itu? Yang ketiga, apa kewajiban kamu sebagai makhluk hidup? Yang keempat, apa sebenarnya yang kamu cari dalam hidup? Yang kelima, kemana kamu sesudah hidup? Yang terakhir, siapa sebenarnya yang menjadi teman hidup? Bapak Ibu, kalau kita sudah banyak bertanya tentang yang 6 itu pada diri kita, yakinlah kita akan tahu siapa jati diri kita yang sebenarnya. Hasibu qabla an tuhasabu, kata orang tasawuf. Tanya-tanyailah dirimu sebelum kamu ditanya. Hisap-hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Bapak Ibu, cuma kupasan kita pada pertemuan kita kali ini, kita kupas saja yang nomor 2 terakhir. Kemana kamu sesudah hidup? Dan siapa sebenarnya yang menjadi teman hidup? Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita ini ada 3 masa yang akan kita lalui dan sudah kita lalui. Masa di rahim sudah kita temui 9 bulan kita dikandung ibu. Lahirlah kita ke dunia. Dan berapa pula lamanya masa kita di dunia? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Ada 6 rahasia Allah pada diri kita ini. Yang pertama, sampai di mana batas umur kita nggak tahu.
Yang kedua, kapan ajal akan datang kita nggak tahu. Yang ketiga, apa sakit yang akan kita derita kita nggak tahu. Yang keempat, kapan kita sembuh dari sakit kita itu kita nggak tahu. Yang kelima, siapa yang akan jadi jodoh kita nggak tahu. Yang terakhir, di mana pintu rezeki kita nggak tahu. Yang enam itu hanya Allah. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mengatur. Hidup, mati, sakit, senang, jodoh, dan rezeki. Itu rahasia Allah. Kita nggak tahu, salah satunya adalah kapan ajal akan datang. Satinggi-tinggi tabang nyobangau, kababaliak juo kakubangan nyopak bu. Sejauh apapun kita merantau, kampung asa kadi jalang juo. Selama hayat di kandung badan, liang kubur tetap menanti kita. Siapapun orangnya, apapun profesinya, dimanapun kita berada, dunia Bapak Ibu tetap akan kita tinggalkan. Berarti kita sudah menempuh masa yang ketiga, yaitu masa pulang ke akhirat. Bapak Ibu, siapapun orangnya, apapun profesinya kita, dimanapun kita berada, maut akan datang. Makanya Bapak Ibu, orang bijak menasihatkan kepada kita. Apa nasihat orang bijak itu? Berpuluh tahun engkau di dunia, lambat dan laut akan engkau tinggalkan juga. Kaya dan miskin tiada bedanya, kubur menganga pun sudah tersedia. Dikala napasmu akan dicabut, disitukah sesalmu akan kau sebut. Di waktu napasmu turun naik saling berebut, yang malaikat maut pasti kau sambut. Berarti Bapak Ibu, dunia akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Gadang, kete, tuo, mudo, laki-laki, perempuan, besar, kecil, kita tetap akan pulang ke akhirat. Makanya Bapak Ibu, Allah memperingatkan kepada kita. Apa yang diperingatkan oleh Allah kepada kita dalam surat Fatir. Lihat nanti. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Justru itu janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Jangan kamu sampai ditipu oleh setan. Jadi intinya Allah memperingatkan kita tidak akan lama hidup di dunia ini Bapak Ibu. Makanya kita bersiap. Apabila kita sudah berpulang ke akhirat, lihat nanti surat Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sesungguhnya maut yang lari kamu daripadanya,
dia pasti mendatangi kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang zahir dan yang batin. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu akan diperlihatkan kepada kamu apa yang sudah kamu perbuat selama ini di dunia. Ingat Bapak Ibu, sekecil apapun, sebesar apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, itu tidak luput daripada penglihatan Allah, tidak luput daripada pengetahuan Allah. Makanya Bapak Ibu, di penghujung hayat malahan, di saat-saat seseorang akan berpulang ke rahmatullah, itu sudah diperlihatkan apa yang kita perbuat selama ini Bapak Ibu. Kalau orang berbuat amal soleh, diperlihatkan amal solehnya itu. Malahan Allah berjanji sudah mersediakan balasan untuknya adalah surga. Tetapi bila kita berbuat zalim, juga Allah memperlihatkan perbuatan zalim kita itu. Dan pun Allah berjanji sudah menyediakan balasan untuknya adalah neraka. Itu bisa dilihat nanti ayatnya, surat An-Nahl ayat 28, 29 dan 32. Jadikan alam takambang jadi guru. Panukiak pisau sirawi, ambiak galah batang lintabuang, salodang ambiak kaniru, satitiak jadikan lawi, sagumpa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Kafa bil mauta wal ma'izah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran untukmu. Kok salah satu contoh Bapak Ibu, seseorang beliau itu juga kerja di instansi pemerintah. Di pagi hari sudah mandi, berpakaian yang rapi, sudah sarapan beserta anak, istri dan cucu dan binantu beliau. Lalu berangkat pergi ke kantor. Malahan diantarkan oleh istrinya naik mobil. Setelah nyampai di kantor, kerja seperti biasa. Abuliah ke pulang lai bapak dan ibu. Keceknya ke kawan-kawannya. Hari gampo. Nggak ada hari gampo do pak. Nggak ada hari gampo do bu, kata kawan. Rupanya dapat sakit vertigo beliau. Malahan beliau minta antarkan sama teman beliau, antarkan saya ke rumah sakit sekarang. Bertanya juga kawan ko, rumah sakit mah pak, rumah sakit mah bang? Ke rumah sakit Siti Rahmah di bypass. Diantarkan oleh teman beliau ke rumah sakit. Ditelepon anak, istri, cucu dan binantu beliau. Lalu apa? Di situ. Malahan di waktu itu Pak Ustadz jauh wiridnya di Parak Lawe. Baru nyampe di rumah, pulang wirid, tahu-tahu sudah ada orang yang menunggu 2 orang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa wak pergi ke rumah sakit ini Pak? Mengatu? Apa-apa yang tadi di kantor Pak, kecil anak beliau. Jadi kecil ibu japui Pak Ustadz kata biang, pai ayo. Apa yang didapati Bapak Ibu? Teman sekantor beliau mungkin gak pulang. Rupanya sudah lengkap di dalam ruangan institut. Anak, istri, kakak, adik, teman sejawat. Cuma apa yang didapati Bapak Ibu? Itulah surat Luqman ayat 33 tadi. Inilah hari yang diperingatkan oleh Allah kepada kita
wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi, dan takutlah kamu akan suatu hari di mana pada hari itu seorang bapa tak bisa menolong anak, anaknya pun tak bisa lagi menolong bapa atau orang tuanya. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Justru itu kata Allah, janganlah kamu dilalaikan oleh kehidupan dunia, karena dunia itu akan kamu tinggalkan. Jangan kalian sampai ditipu daya oleh setan, karena dia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Apa hasilnya? Jam berapa beliau tidaknya Bapak Ibu? Jam berapa beliau berpulang ke rahmatullah? Jam 2 malam. Apakah tahu dia bahwasanya pada jam itu dia akan berpisah dengan anaknya, dia akan berpisah dengan istrinya, dia akan berpisah dengan teman sejawatnya, dia berpisah dengan kakak dan adiknya? Tidak Bapak Ibu. Alhasil malahan di penghujung hayatnya itu dia sempat meneteskan air mata Bapak Ibu. Sedih kita. Dilipek tangan nanduo, dibawa pulang ke rumah, diletak di talang bungo baduyut, orang na datang takajui orang di kompleknya. Apa nan kata istrinya Bapak Ibu? Ba istu Pak Ustaz nang kan menyelenggarakan jenazah apa ya Pak Ustaz? Yo sama-sama Bu. Setelah beliau dimandikan, dikafani, disolatkan, diantarkan dia ke kampung, ke kubur. Rupanya ndak di Padang ko babuian kuburannya do Pak Bu. Bawa ke kampung beliau, ke daerah Padang Panjang. Jadi Bapak Ibu, sedih kita. Lah dimasukkan ke dalam liang lahat, dibatih jo papan nan sahalai, badoro tanah panggalian, basilang cikau jo tajak, tatagak jiluang hitam, sarato pancang nanduo. Urang banyak babaliak ke Padang, baliaulah tinggal seorang diri, karena laun tuang masuk itulah. Yakinlah Bapak dan Ibu, itu akan kita lewati, itu pasti akan kita tempuh, sebagaimana yang beliau lakukan itu, sebagaimana yang beliau rasakan itu. Makanya Bapak Ibu, kana-kana diri kapula, sawah digali banda indah, padi bakabe jo daunnya, dunia dikaji akhirat indah, disikolah badan kasansaro. Itu ikamati kondak dikaji Bapak Ibu, manyasa kita di akhir nanti, di saat kita akan kembali kepada Allah Tuhan yang suci. Ingatlah Bapak Ibu, penyesalan itu datangnya enggak ada yang di awal, penyesalan itu tetap datangnya di akhir. Sehingga orang tua kita menasihatkan kepada kita, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Ingatlah sabalun kanai, kulimeklah sabalun nabi, liek dahulu mangko dibalah nak, kayu lapuk jan sekali-kali dipijaan, kok banan babiso di dalamnya, badan awak jo kamanangguang kana. Sekembali daripada kuburan itu, oh kok beliau kalah sanang ya ndak Pak Ustaz. Nanawa Allahu alam, ada kata seorang bapa, jadi sanang ke apa dalam kubur Pak? Ad-dunya darul amal, dunia itu kampung untuk mencari amal, akhirat kampung pembalasan. Di situ kato kaba jawab tu Pak, di situ gayung kaba sambui, di situ utang kaba bayi,
Di situ pirandu kabatarimo tumapa. Sekecil dan sebesar apapun perbuatan kita, makanya kita siapkanlah diri untuk itu. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia. Kita tetap akan pulang ke akhirat. Jadi Bapak dan Ibu, jangan terlena dengan kehidupan. Jangan terlena dengan pekerjaan yang akan kita bawa pulang ke akhirat. Tolong ingat. Makanya pertanyaan yang terakhir dalam hidup, siapa sebenarnya yang menjadi teman hidupmu? Kalau dilihat daripada alam tadi, meninggalnya bapak tadi, siapa kira-kira yang menjadi teman hidup beliau? Anak cuma sampai di pintu kubur. Istri cuma sampai di pintu kubur. Kakak dan adik cuma sampai di pintu kubur. Malahan harta kekayaan yang beliau tumpukan selama ini nggak ada pernah beliau bawa, melainkan kain kapan nan indak baragi. Sadar kita. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia. Itulah hanya pembela kita. Itulah sebenarnya teman hidup kita, amal soleh kita. Di mana pula dasarnya itu Pak Ustadz? Ada 3 yang mengantarkan kita ke kubur nanti Bapak Ibu. Karena ingat itu, yang 2 dari yang 3 akan kembali pulang. Cuma 1 akal bersama kita. Yatba'uhu, yang mengantarkannya ahluhu. Yang kedua maluhu. Yang ketiga amaluhu. Ahluhu, ahlinya. Maluhu, hartanya. Amaluhu, amalannya. Itulah tadi. Setelah dimasukkan kita oleh orang banyak ke dalam liang kubur, liang lahat, 2 itu kembali pulang. 1 cuma kekal bersama kita, amal. Masak ranun candonyo toman, ambil pisau makan jogulo, bilolah tabar yang tubuh di liang lahat. Hanya amal saleh penolong kita. Ingatlah Bu, ada sebagai penutup tausiah kita hari ini, ada syairnya. Bilolah tibo ajal kan datang, malaikat maut segera menjelang, mencabut nyawa tiadanya terhalang, sakitnya terasa alang kepalang. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit, ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi akan mengapit. Setelah dikubur baru menyesal, teringat diri berbuat dosa, teringat diri tiada beramal, tak mungkin lagi pulang ke dunia. Tapi kalau ada dia meminta, ada. Lihat nanti Bapak Ibu, surat Sajadah ayat 12 itu. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, memang kami lihat, memang kami dengar ayat-ayat Engkau tentang ini dulu Tuhan. Ustadz Akhrizal Yobanaiko kaji beliau di inspektur dulu, inspektorat. Farji'na, maka kembalikan kami ke dunia Tuhan. Na'mal salihan, kami akan mengerjakan amal soleh lagi Tuhan. Inna muqinun, sekarang kami baru yakin seyakin-yakinnya Tuhan. Tapi laika mungkin Bapak Ibu, kalau nasi lah jadi bubur, ndak mungkin babaliak jadi bare. Kalau lah tabariang
badan di dalam biang kubur. Tak akan mungkin berbalik ke dunia. Mudah-mudahan tausiah kita hari ini ada berkat manfaatnya. Kalam karih baju orang semua, dijahit lambek di sudahan, bau kaki cie lada ulu, usah menyasah di tapian. Santano lama kaji awak pagi kini, jan capek kita lulu. Kok pahit rasanya, jan capek di buangan. Bau bapikir lada ulu pak bu, usah menyasah kemudian. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ibu, kalau ada yang akan bertanya. Baik, Ibu terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz atas tausiah dan ilmunya yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama